Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Edizal Hatmi, MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Randi Anugrah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Tonga sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, saya Rusnawati Saragi sebagai pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Indah Klarinda sebagai pemateri ketiga. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji terakhir. Kami di sini mengangkat judul peranan guru bidang studi dalam memberhasilkan manajemen pendidikan di sekolah SD Negeri 064978 Medan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan penyaji pertama yang membacakan tinjauan teori dari judul kami. Untuk materi atau penyaji pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Peranan guru dalam manajemen pendidikan. Menurut Mulyasa tahun 2005, guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Tak ada guru, tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan, tidak ada proses pencerdasan. Tanpa proses pencerdasan yang bermakna, statement ini bermakna bahwa proses peradaban dan kemanusiaan akan lumpuh tanpa kehadiran guru dalam mentransformasi proses pembelajaran anak bangsa. Menurut OECD tahun 2013 mengemukakan tujuan dari manajemen kelas sebagai berikut. Pertama, memudahkan kegiatan belajar belajar peserta didik. Yang kedua, mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mengatur berbagai penggunaan fasilitas belajar. Yang keempat, membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang kelima, bentuk peserta didik belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas. Menurut Agung tahun 2010 menyatakan bahwa beberapa acuan bagi guru untuk mewujudkan gagasan atau ide dan perilaku kreatif dalam manajemen kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengaji bahan ajar atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, mengkajikan bentuk-bentuk pengolahan kelas. Yang ketiga, memperhatikan hal-hal pengolahan kelas terkait dengan pemberian dan membangkitkan perhatian dan motivasi peserta didik, mengembangkan keaktifan dalam pembelajaran, keterlibatan langsung peserta didik, pemberian pengulangan, pemberian tantangan belajar, pemberian balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual siswa. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan. Yang kelima, membahas dengan kepala sekolah dan rekan guru lain untuk mencari alternatif pemecahannya. Yang keenam, menyusun rencana kerja. Manajemen kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. B. Peranan guru dalam administrasi. Menurut Sri Herlina dalam Diktat Profesi Keguruan, bahwa di sekolah guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan jumlah dan mutunya telah ditetapkan. Berikut akan diuraikan dan dijelaskan kegiatan administrasi pendidikan sekaligus peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum. Menurut Profesor Soejipto dan Dr. Andus Raflis Kosasi dalam buku yang berjudul Profesi Keguruan, bahwa kurikulum merupakan seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksana yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswanya.
Fungsi kegiatan pengolahan kurikulum pada dasarnya tidak berbeda dengan fungsi-fungsi kegiatan pengolahan pada umumnya. Fungsi itu terdiri dari perencanaan, pengkoordinasi, pengorganisasian, pengawasan, serta penilaian. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Menurut Profesor Soe Cipto dan Dr. Andus Raflis Kosasi dalam bukunya yang berjudul Profesi Keguruan, bahwa administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, dimulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikan melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Tugas Kepaskor dan guru adalah administrasi kesiswaan ini adalah memberikan layanan kepada siswa dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidik yang telah ditetapkan. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan diperlukan fasilitas pendukung yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Dalam mengelola fasilitas agar memanfaatkan yang tinggi diperlukan aturan yang jelas serta pengetahuan dan keterampilan personel sekolah dalam administrasi sarana dan prasarana. Menurut Profesor Sujipto dan Dr. Andus Raflis Kosasi, dalam bukunya yang berjudul Profesi Keguruan, sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan guru bidang studi dalam kurikulum. Guru bidang studi memainkan peran yang sangat penting dalam kurikulum karena mereka bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran dan pembimbingan siswa dalam bidang studi tertentu. Berikut adalah sebagai peran guru bidang studi dalam kurikulum. Yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, mengelola kelas. Dan yang keempat, memonitor dan mengevaluasi kemajuan siswa. Yang kelima, mengembangkan keterampilan siswa. 6, menjalin hubungan dengan siswa dan orang tua. Dan yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. D. Tugas guru dalam profesi. Sebagai seorang pendidik, guru memegang peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi penerus bangsa. Berikut adalah tugas guru dalam profesi, yaitu pertama, membimbing dan memberikan pengajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi kemajuan siswa. Yang keempat, mengembangkan kurikulum. Yang kelima, menjalin hubungan dengan siswa dan orang tua. Yang keenam, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Dan yang ketujuh, berinovasi dan mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. Baik, saya kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri pertama. Langsung saja pemateri kedua. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami angkat saat melakukan mini riset dan rekayasa ide kami. Yang A itu ada uraian permasalahan. Guru sebagai pendidik, guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungan. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Berkaitan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai, norma, moral, dan motorik, sehingga menuntut guru untuk sosial serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakan dalam pembelajaran di sekolah dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Subjek penelitian yang kami gunakan yaitu para guru digunakan sebagai subjek penelitian untuk memastikan kompetensi manajemen pendidikan di sekolah. Asesmen data yang dilakukan yaitu dengan menilai hasil angket dari subjek penelitian.
Berdasarkan hasil itu diperoleh bagaimana kompetensi tersebut. Slide selanjutnya, Indah. Yang D itu ada metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 064978 Jalan Manunggal, Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang melibatkan guru kelas, guru agama, guru PJOK. Waktu penilaian adalah 6 Mei 2023. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, di mana berisi seputar pernyataan kompetensi guru. Yang E itu ada analisis data. Analisis data yang kami gunakan pada saat melakukan mini riset yaitu analisis deskripsi kualitatif. Dilakukan untuk menganalisis data dari kuesioner dalam bentuk angket yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para guru di SD Negeri 064978 Medan. Yang F itu ada langkah penelitian. Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat angket yang berisikan kompetensi guru. Yang kedua, memberikan angket tersebut kepada Dewan Guru. Yang ketiga itu, setelah selesai diisi, mereka ditanyai apa yang mereka isi. Yang keempat itu ada penilaian dari hasil angket. Yang kelima itu ada menyimpulkan hasil penelitian. Yang G, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada angket. Teknik pengumpulan data adalah angket yang diberikan kepada para dewan guru yang berisi pernyataan dan pertanyaan, bahkan situasi yang akan mereka jawab dengan beberapa pilihan. Masing-masing sampel akan menjawab angket tersebut sesuai dengan pengalaman mereka, di mana terdapat aspek kompetensi guru, yakni kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada penyaji kedua. Langsung saja penyaji terakhir kita, penyaji ketiga, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan dari hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Pada bab hasil penelitian ini dituliskan secara deskripsi hasil penelitian mengenai peran dan guru dalam manajemen pendidikan SD Negeri 064978 Medan. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil observasi yang didapatkan dengan cara menyebar angket kepada para dewan guru, peran guru dalam manajemen pendidikan di sekolah tersebut sudah baik dilihat dari hasil observasi peran guru juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kualitas mutu siswa di sekolah tersebut. Dari hasil penelitian, dapat dilihat sikap guru dalam menjalankan manajemen pendidikan sudah sangat baik. Guru juga sudah mengikut serta menjalankan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditentukan. Guru juga dengan baik menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah agar dapat menunjang mutu pendidikan siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Guru ikut serta dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan sekolah. Guru juga mengikut tata tertib administrasi serta ikut bertanggung jawab atas keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan siswa. Guru sebagai pendorong kreativitas siswa dan sebagai motivator bagi siswa untuk memilih apa yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan guru sebagai moral atau model dan teladan bagi siswa di sekolah tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada penyaji terakhir kita. Langsung saja saya di sini ingin membaca kesimpulan dari hasil kami. Kesimpulannya ialah peranan guru dalam manajemen pendidikan sangatlah penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Guru memiliki peran kunci dalam mengelola proses pembelajaran, memfasilitasi perkembangan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Guru juga bertanggung jawab dalam mengatur sumber daya pendidikan, mengelola waktu, mengidentifikasi kebutuhan siswa,
serta merencanakan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai. Sebagai pemimpin di dalam kelas, guru memiliki kemampuan untuk mengelola interaksi antar siswa, merancang kegiatan pembelajaran yang memotivasi, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi dan kesulitan siswa, serta merencanakan langkah-langkah remedial atau pengayaan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dalam manajemen pendidikan, guru berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan yang sesuai dengan standar pendidikan. Dalam penataan dan pengelolaannya, adanya peran penting dari seorang pengajar, yang dimana guru harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam manajemen sekolah, yang manajemen pendidikan, guru berperan dalam merencanakan, pelaksanaan, dan mengevaluasi kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan. Dalam penataan dan pengelolaannya, guru harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam manajemen sekolah, yang menitik beratkan dalam pendidikan. Adapun tugas atau peran dari guru yaitu sebagai fasilitator dan pembina bagi siswa yang nantinya dapat mempersiapkan kepribadian siswa sehingga mereka dapat menjadi orang yang dapat diterima di kemudian hari. Namun dalam mewujudkan tujuan tersebut, ada tantangan yang akan terus berdatangan seiring berjalannya perkembangan teknologi dan informasi. Di sini ada saran dari kelompok kami, sekiranya dengan adanya mini riset dan rekayasa ide ini dapat membantu penulis maupun pembaca mengetahui peranan guru bidang studi dalam memberitahukan manajemen pendidikan melalui mini riset dan rekayasa ide ini. Juga dapat menambah wawasan kami dan melihat bagaimana akan manajemen pendidikan di sekolah ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.